itu termasuk dalam beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih kita pilih kebijakan yang ini, kenapa sih kita pilih kebijakan proaktif. Nah, itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian perangkat apa saja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan reparasi atau kegiatan perbaikan. Nah, agar proses pemeliharaan dapat dikerjakan. Apakah stafnya, SDM-nya itu memadai, apakah waktunya cukup, apakah biayanya ada, itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian di sini penyiapan rencana pemeliharaan itu sendiri, ini ada 8 ya persiapannya, dari mulai inventarisasi aset, jadi disiapkan dulu administrasinya di suatu perusahaan itu, di PT itu punya aset apa saja, punya mesin apa saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi kegiatan dan tugas pemeliharaan. Jadi sama seperti kalian mengadakan kegiatan, job desk masing-masing peserta itu apa, job desk masing-masing panitia itu apa, itu harus jelas. Frekuensi tugasnya, berapa lama tugasnya, identifikasi tugasnya apa, berapa lama, misalnya tugas kalau dalam kepanitiaan ya, misalnya tugas ketua mengkoordinasi stafnya, mengkoordinasi rekan-rekannya dalam panitia tersebut, itu frekuensinya berapa lama sebelum diadakan eventnya, misalnya seperti itu. Itu analoginya ya, persamaannya dalam proses pemeliharaan itu maksudnya seperti apa. Kemudian yang keempat, perkirakan waktu yang diperlukan. Nah, waktunya tadi sama ya, ini hampir sama dengan yang ketiga. 5, mengembangkan jadwal kerja tahunan. Jadi karena ini pemeliharaan yang terjadwal, jadi jadwal kerjanya, jadwal pemeliharaannya itu juga harus jelas. Kemudian yang keenam, menyiapkan dan mengeluarkan perintah kerja. Perintah kerjanya misalnya di sini bisa berupa apa ya, surat tugas seperti itu termasuk. Kemudian menentukan anggaran, ini yang paling penting, anggaran ya, anggarannya memadai atau tidak, mencukupi atau tidak, dan yang terakhir tuh catatan dan pelaporannya. Jadi setelah diadakan pemeliharaan, catatannya itu apa saja yang perlu dievaluasi, apa saja pelaporannya, apa saja, itu termasuk dalam penyiapan rencana pemeliharaan. Nah, tugas-tugas pemeliharaan di sini ada 5, ada inspeksi, ada kegiatan teknik, produksi, administrasi, dan housekeeping. Jadi pemeliharaan bangunan itu termasuk dalam tugas-tugas pemeliharaan. Nah, tugasnya supaya kalian dapat deep understanding, dapat pemahaman lebih dalam, lebih tajam lagi mengenai dasar-dasar pemeliharaan las, kalian coba studi kasus, kasih contoh realnya dari jenis-jenis tugas pemeliharaan ini. Jadi ada 5 jenis studi kasus, kemudian kalian kasih solusinya. Kira-kira bagusnya pakai kebijakan yang mana ya? Paham nggak tugasnya? Paham nggak tugasnya? Jadi biar tahu langsung kegunaannya, dasar pemeliharaan las ini seperti apa, coba kalian studi kasus, cari masalah di lapangan, masalah di industri, masalah di perusahaan misalnya. Di antara 5 ini, kalian cari satu-satu, kemudian kalian kasih solusinya sesuai kebijakan ini. Reaktif, time driven, prediktif, proaktif, atau improvement. Nah, jadi misalnya ketemu studi kasusnya, ketemu masalahnya. Kemudian kalian menyimpulkan, oh ini masalah ini kayaknya pakai yang kebijakan ini deh, nomor 1 deh, reaktif menuju proses kegagalan. Kenapa ya pakai ini? Nah, itu harus dijelaskan. Tujuannya apa? Oh, tujuannya misalnya ya, tadi saya kasih contoh dalam suatu, misalnya di mesin las, atau di secara gampangnya ya, misalnya meja dia sudah mengalami korosi.
Misalnya meja di perusahaan itu sudah mengalami korosi. Tapi korosinya tidak terlalu terlihat banyak, tidak terlalu besar. Nah, itu termasuk dalam pemeliharaan yang mana? Kebijakan yang harus diambil yang mana? Apakah prediktif, apakah proaktif? Misalnya, kalian memilih proaktif, pakai kebijakan yang proaktif, Bu, karena sudah terjadi korosi. Sumbernya kenapa terjadi korosi? Oh, ini Bu, terlalu lembab ruangannya, meja yang ada di ruangan tersebut, ruangannya terlalu lembab, jadi mudah terkorosi. Nah, itu tujuannya mengurangi risiko kegagalan terhadap sistem kritis kan. Nanti kalian ambil solusinya. Mejanya mau dipindah ke ruangan lain, contohnya seperti itu ya, studi kasusnya. Mejanya mau dipindah ke ruangan lain, atau ruangannya kita apa ya, rombak. Maksudnya dirombak itu entah ventilasinya kita perbaiki, entah jendelanya kita tambahkan jendela untuk menambah sinar matahari, asupan sinar matahari sehingga tidak terlalu lembab seperti itu. Itu termasuk dalam contoh proaktif. Jadi studi kasus seperti itu ya. Paham nggak maksud saya tugasnya? Tadi sudah diabsen semua kan sama Pak Nugroho? Sudah? Belum sepertinya, Bu. Belum ya? Kalau belum saya buatkan link ya. Jadi kalian isi di link ini. Bu, untuk linknya sih bisa pakai link yang kemarin ya Bu. Jadi nanti saya taruh di chat lagi. Oh iya boleh Pak. Bu, saya boleh nanya? Gimana? Saya boleh nanya nggak? Boleh, Izin boleh. nanya. Kan itu tujuannya pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan mesin ya Bu. Kalau di perusahaan gitu ada nggak Bu? Setiap gitu ada penanggung jawabnya, kira-kira kayak gitu. Ada. Setiap dari. Oh ada ya Bu. Ada penanggung jawabnya ada. Jadi penanggung jawabnya itu biasanya berhubungan dengan quality control, QC, quality assurance itu termasuk dalam jenis-jenis pemeliharaannya juga. Jadi yang PIT-nya, person in charge-nya itu bertanggung jawab, misalnya untuk ketuanya koordinasi pemeliharaannya itu seperti apa, kayak itu. Ya ini sama kayak kalian panitia itu loh, kepanitiaan kalau di kampus harus sama kayak itu. Ya. Oh, terima kasih Bu. Nah. Jadi analoginya tadi saya mencoba menganalogikan ke apa ya, kegiatan-kegiatan yang biasanya kalian lakukan di kampus seperti itu. Tapi ini skopnya dalam industri, dalam perusahaan. Atau kalian bisa mencari contoh di Poltek misalnya, kemarin sempat praktik motor saja. Alat-alat yang pernah kalian gunakan di lab itu apa saja, seperti itu. Itu bisa dijadikan cara ya, bisa dijadikan contoh ya. Pemeliharaannya itu seperti apa? Paham nggak maksud saya? Paham ya? Sekarang nggak ada yang interupsi, saya asumsikan paham ya. Ini masih materi awal loh, masih materi dasarnya, dasar pembelajaran les itu fungsinya untuk apa sih? Jadi intinya yang pertama adalah mengurangi kegagalan produksi. Yang kedua ini berkaitan dengan pengurangan cost ya. Jadi kalau misalnya udah gagal, jadi termasuk ke perbaikan pemeliharaan itu daya yang digunakan karena sudah terjadi kegagalan tentu saja semakin gitu. Karena kalau perusahaan kebakaran dia nggak memperhatikan safety faktornya, kebakarannya itu seperti apa, sebelumnya tidak diatur, perusahaannya itu ada alarm untuk
memberikan pemberitahuan notifikasi ada apa awal-awal terjadinya kebakaran itu loh. Belum ada alarm kebakarannya misalnya, itu kan termasuk dalam safety ya. Akhirnya terjadi kebakaran beneran besar. Dan itu kan tentu semakin rugi kan perusahaannya. Kalau misalnya ada pemeliharaan sebelumnya, ada proses misalnya alarmnya ada, alarm kebakarannya ada, kemudian staf-staf di perusahaan itu dilatih atau simulasi penyelamatan saat terjadi kebakaran seperti apa, pencegahan terjadinya kebakaran misalnya tidak memasak di ruangan seperti itu, atau tidak merokok di ruangan seperti itu kan termasuk dalam jenis pemeliharaan. Nah, itu contohnya. Studi kasusnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Silahkan cek learning ya. Saya langsung taruh sekarang ya tugasnya ya. Di learning. Di dasar penilaian tim. Kalian bisa cari di internet juga ya. Jadi sebagai referensi itu bisa. Pak Nugroho, ini baiknya sampai kapan ya deadline-nya? Sampai sore ini cukup kayaknya ya Pak. Kan hanya searching daftar pustaka aja kayaknya. Boleh Bu. Biar cepat dikoreksi. Oke. Gitu aja ya Pak ya. Sampai sore ya Pak. Ya mungkin sambil Ibu mengisi di learning ya, mungkin ini sih mungkin kalau buat yang buat yang masih bingung, misalnya kan di sini ada reaktif, time driven, predictive, proactive improvement. Kalau kita kan misalkan punya sepeda motor ya. Nah biasanya kalau kita pakai sepeda motor, terus kemudian tahu-tahu nih kita pakai sepeda motor, pas kita pakai tahu-tahu mogok di jalan nih. Atau tahu-tahu bannya kempes di jalan gitu. Nah itu termasuk yang mana itu? Ada yang bisa ini ngasih pandangan? Apakah yang reaktif kah, time driven, predictive, proaktif? Kita pakai sepeda motor di jalan, tahu-tahu mogok, habis itu cari bengkel. Itu yang mana itu? Halo, nggak ada yang jawab? Sepi. Susah ya tugasnya ya? Tugasnya susah kan?
Kalau nggak ada yang jawab berarti gampang